betul kami gak akan pernah menyesali keputusan kami. Ketika Tuhan panggil kami untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Tuhan, mungkin itu adalah momen terindah dari hidup kami. Tuhan gak pernah nyesal, kami gak pernah nyesal Tuhan. Tuhan tahu kedalaman hati kami. Bagaimana kami ingat cara Tuhan menebus kami. Tuhan itu di luar nalar manusia. Gak pernah Tuhan ada di dunia ini sesosok Allah yang mau datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa, yang terus melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Gak pernah. Tapi itu Engkau lakukan. Hati kami takjub ya Tuhan. Hati kami tergentar sekali lagi Tuhan. Ketika kami ingat bahwa kamilah yang harusnya tergantung di atas salib itu. Ketika kami ingat bahwa kamilah yang seharusnya dihukum maut itu. Tuhan, tapi Engkau gantikan semuanya. Tuhan, Engkau ada untuk kami. Kami mengucap syukur. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami mau kembali lagi ke hadapan salib Tuhan. Kami mau sekali lagi diarahkan oleh salib yang menyelamatkan kami itu. Hidup kami gak mudah Tuhan. Dunia lagi bergejolak Tuhan. Minggu ini kami dengar Myanmar, Thailand gempa sedemikian rupa. Dunia lagi tidak sedang baik-baik aja, tapi kami bisa berada di tempat ini, kami bisa punya damai sejahtera karena kami punya Tuhan. Makanya ya Tuhan, kami mau hanya mendengar suara Tuhan, bukan yang lain. Kami hanya mau mendengar suara gembala kami, bukan yang lain. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau mendiamkan hati dan pikiran kami, supaya Roh Kudus bisa bicara dari hati ke hati dengan kami. Kami yang datang dengan segala pergumulan, kami akan menerima kekuatan dari Tuhan. Mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hamba berdoa, kiranya Tuhan yang campur tangan di dalam menit-menit yang akan datang. Hamba-Mu hanya Engkau akan pakai sebagai alat-Mu saja. Selebihnya hanya firman Tuhan yang berbicara. Tolong setiap kami. Tolong hamba-Mu supaya semua pergumulannya tidak menghalangi kemuliaan yang mau Tuhan nyatakan di tengah jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sekali lagi selamat siang, Shalom. Sungguh mengucap syukur. Ini udah minggu Prapaskah yang keempat. Tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk di dalam rangkaian Minggu Suci. Itulah sebabnya pada hari ini saya mau mengajak setiap kita, mari kita sama-sama merenungkan perkataan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Tuhan Yesus mengatakan, aku haus. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-29. Saya mau mengajak setiap kita, mari kita membaca kedua ayat ini, hanya 2 ayat saja. Mari kita membaca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang membuka handphone atau Alkitabnya udah dapat bilang yes? Yes? Mari kita semangat membaca firman Tuhan. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia,
supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 bulan terakhir ini, media sosial banyak dipenuhi dengan sebuah serial drama Korea yang sangat menyentuh hati. Dan bahkan kalau kita sama-sama lihat rating dari IMDb, ini ratingnya 9,2 per 10. Ya, ini cukup tinggi nih ratingnya. Saya tahu film ini dari tunangan saya. Selama dia di sini, dia selalu ajak saya nonton. Koko, liatin DM-DM-nya Fanny, katanya gitu ya. Sedih banget filmnya, sedih banget, kata dia gitu ya. Pernah nonton film ini, pernah tahu film ini? When life gives you tangerines, apapun itu. Ada yang lagi nonton? Ada yang lagi nonton? Saudara, tunangan saya dia bilang kayak gini, Koko harus nonton, ini filmnya bagus banget. Aku ngelihat Gwansik-nya itu Koko, ya. Nah, saudara, film ini mau mengisahkan tentang sepasang kekasih. Yang cowok namanya Gwansik, yang cewek namanya Aesun, begitu ya. Saudara, film ini berlatar belakang di Pulau Jeju pada tahun 1960-an. Ya, Gwansik sama Aesun ini dari kecil, ini udah bersama-sama. Mereka udah bersama-sama sejak kecil. Gwansik selalu ada buat Aesun. Dan sejak kecil ceritanya mereka bersahabat dan pada akhirnya saling jatuh cinta. Tapi saudara, sayang sekali Aesun ini berasal dari keluarga atlet renang pada saat itu. Jadi taraf hidupnya cukup tinggi. Sedangkan Gwansik ini cuma jualan ikan. Saudara, di dalam serial When Life Give You Tangerines, ini mau menggambarkan bagaimana pasangan ini punya kehidupan yang begitu pahit. Pahit banget mereka sebagai pasangan ini. Susah banget. Banyak tantangan, banyak penolakan, banyak hal yang harus dihadapi. Tapi balik lagi, si Gwansik, dia selalu datang ke Aesun, menguatkan dengan kata-katanya. Ada satu cerita ya, di mana dia udah berangkat naik kapal. Gara-gara dia lihat Aesun di dermaga, dia nggak jadi pergi, dia berenang tuh. Dia berenang dari tengah kapal, dia jemput Aesunnya. Setelah menonton episode itu, tunangan saya bertanya ke saya, Koko mau berenang juga nggak buat saya? Lalu saya bingung. Saudara, di dalam film ini digambarkan bahwa sepahit apapun kehidupan, selalu akan ada orang-orang yang memberikan rasa manis. When life gives you tangerines. Ketika hidup memberikan kamu jeruk keprok, begitu ya. Sesuatu yang manis. Ini mau menggambarkan bahwa di tengah kepahitan hidup selalu ada yang manis. Saudara, berbicara mengenai menjadi orang yang membawa dampak manis, saya yakin ini bukan hanya terjadi di film ini, tetapi sesungguhnya kita pun dari kecil kita dididik supaya hidup kita tuh punya dampak yang baik, dampak yang manis buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul? Kalau enggak namanya anak kurang ajar, begitu kan ya. Dari kecil dididik yang baik, begitu kan ya. Kamu harus hormat,
Kamu harus taat. Kamu harus jadi anak yang kuai-kuai, begitu kan ya? Kenapa? Karena kita dari kecil dididik supaya kita dapat memberikan rasa manis di tengah-tengah kita berada. Saudara, ini adalah hal yang baik. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Kalam Kudus Manado semuanya membawa rasa manis. Amin? Amin gak? Nah gitu dong ya. Semuanya akan membawa rasa manis di dalam hidup kalian, di dalam keluarga kalian, di dalam pekerjaan kalian, di dalam gereja kita, dimanapun kalian berada, kalian akan bawa rasa manis. Amin. Tapi sekarang saudara, mari kita sama-sama memikirkan satu hal yang lebih dalam. Kalau kita dari kecil, kita dididik bagaimana kita harus membawa rasa manis dalam hidup kepada orang-orang yang terlihat. Sekarang bagaimana sikap kita ketika kita berada di dekat Tuhan? Apakah sesungguhnya Tuhan merasakan rasa manis itu ketika Tuhan melihat hidup saudara dan saya? Apakah Tuhan betul-betul merasa setiap kita umatnya adalah orang-orang yang membawa rasa manis itu di tengah-tengah dunia yang pahit, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan? Apakah engkau dan saya membawa rasa manis untuk nama Tuhan? Mari kita sadari bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mungkin di dalam hidup kita hanya mementingkan dampak keberadaan kita hanya bagi orang-orang yang terlihat saja. Kita mementingkan relasi yang baik dengan orang yang ada di kantor kita. Kita mementingkan relasi yang baik dengan atasan kita, dengan bawahan kita. Kita mementingkan relasi yang baik dengan anggota keluarga kita, dengan anak cucu kita, dengan menantu kita, dengan orang tua kita. Tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah Tuhan dari surga juga dapat merasakan rasa manis itu ketika Ia melihat kita setiap minggu datang ke gereja? Apakah kita datang dengan sungguh-sungguh, atau ketika kita sedang berada di gereja, pola pikir kita berada di Mantos, berada di Megamall, berada di Likupang, di mana saja itu, dan pada akhirnya membawa rasa asam di hadapan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan ketika setiap pagi kita dibangunkan oleh Tuhan? Apa yang lebih penting untuk kita cari? Apakah itu WhatsApp yang udah numpuk semalaman masuk, atau kita datang dulu kepada Tuhan sehingga Tuhan merasa manis ketika Ia berelasi dengan kita? Saudara, mungkin kita perlu jujur bersama bahwa mungkin berkali-kali kita menghadiahi Tuhan dengan anggur asam. Mungkin kita seringkali memberikan kepada Tuhan anggur asam. Kita memberikan kepada Tuhan hal yang sisa-sisa. Kita tidak memberikan seluruh hati dan hidup kita. Kita hanya memberikan parsial kecil. Yang penting ini ada waktu tersisa sebelum tidur, waktu berdoa dulu buat Tuhan. Kalau diajak pelayanan susah banget kita memberikan. Nanti aja kalau misalkan udah tua saya pelayanannya, begitu kan ya? Nanti aja, saya masih kuat, saya masih bisa bekerja. Pelayanan urusin gereja nanti aja. Apakah anggur asam yang kita berikan pada Tuhan? Saudara, kalau itu terjadi pada kita sekarang, sebenarnya kita tidak berbeda dengan orang Israel yang pada 2000 tahun yang lalu menyalibkan Kristus. Kita gak ada bedanya. Kita gak ada bedanya sama orang-orang Israel yang pada saat itu hanya nonton bengong ngeliatin Kristus di atas kayu salib, menunggu dia mati. Habis itu setelah dia mati lalu pulang ke tempat masing-masing, dan kemudian bye-bye, hilang dalam memori. Kita gak ada bedanya. Kita gak ada bedanya. Saudara, untuk itulah mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Bagaimana sebenarnya perkataan Tuhan Yesus, aku haus, itu bukan hanya sekedar berbicara tentang rasa haus, dahaga di tenggorokan saja, tidak.
tetapi berbicara tentang sesuatu yang dalam. Itulah sebabnya mari kita sama-sama tetap membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita melihat ayat demi ayat. Mari kita memperhatikan apa yang dicatat dengan cermat oleh Yohanes. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau memperhatikan dan kita mau mengerti tentang Tuhan Yesus yang berkata, "Aku haus." Sebenarnya kita akan sama-sama diajak untuk melihat konteks yang terjadi yang ditulis oleh Yohanes, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-28 itu dimulai dengan sebuah frasa, "Sesudah itu." Saudara jangan anggap remeh kata sesudah itu. Karena kata sesudah itu ini mau menggambarkan bahwa sudah cukup lama Kristus tergantung di atas kayu salib. Sudah cukup lama dia dari pagi dia nggak tidur, lalu kemudian dia membawa kayu itu, dia membawa salib itu berjalan ke Golgota. Kemudian dia membentangkan tangannya dipaku, kakinya dipaku, kemudian kepalanya memiliki ada mahkota berduri. Sudah cukup lama. Makanya ini berada di dalam narasi-narasi kematian Tuhan Yesus. Kemungkinan darah yang mengucur dari tubuh Tuhan Yesus sudah sangat banyak dan sudah tiba detik-detik kematian Tuhan Yesus itu. Saudara, itulah sebabnya kemudian Yohanes melanjutkan dengan kalimat, "Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai." Dia merasa sebentar lagi ajalnya sudah tiba. Tetapi ini adalah sebuah tanda bahwa segala sesuatu telah selesai. Minggu lalu kita belajar bagaimana Kristus berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Dia berteriak, "Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Ini adalah sebuah penggambaran penderitaan spiritual dan penderitaan terberat yang Kristus harus hadapi. Ketika Allah meninggalkan dia, di titik itulah murka Allah semuanya ditimpa pada Tuhan Yesus. Sehingga ketika Allah awalnya melihat Yesus penuh dengan kasih karunia, tetapi di titik itu Allah melihat Yesus penuh dengan murka. Tetapi ketika Allah melihat Yesus penuh dengan murka, sehingga Allah meninggalkan Yesus, itu membuat kita manusia yang tadinya dilihat Allah penuh dengan murka, diganti dilihat penuh dengan kasih sayang. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yang penting murka Allah bukan lagi timpa di manusia, timpa di dirinya saja. Itu tujuan Tuhan Yesus. Makanya kalimatnya bahwa segala sesuatu telah selesai. Ada seorang teolog kemudian juga mengatakan bukan hanya sekedar murka Allah saja yang diselesaikan, tetapi bagaimana pelayanan Tuhan Yesus pun Tuhan Yesus selesaikan dengan sangat baik. Bagaimana Tuhan Yesus berada di dalam dunia, dia sudah menyatakan nama Allah, dia sudah menghimpunkan umat Allah, dia sudah menyatakan kasih dan firman-Nya dengan sempurna melalui salib. Kristus telah menyatakannya dengan sempurna melalui salib. Saudara, itulah sebabnya kita melihat betul-betul karya Kristus. Ini adalah sebagai sesuatu yang sangat bernilai harganya. Ini adalah sesuatu yang sangat bernilai harganya yang bahkan tidak dilakukan oleh Allah-Allah lain. Tetapi ini dilakukan oleh Kristus. Setelah Kristus tahu semuanya itu, kemudian ia harus mengatakan satu hal lagi. Dia katakan, "Aku haus." Saudara, saya bisa bayangkan di detik-detik ini Kristus sudah bukan berteriak lagi. Kristus sudah tidak kesakitan lagi. Karena mungkin seluruh tubuhnya rasanya udah kerasa baal begitu ya, udah mati rasa saking sakitnya. Di dalam kelemahan tubuhnya, di dalam detik-detik terakhir hidupnya, dia masih harus menyelesaikan satu hal.
Itu menggenapi apa yang dicatat oleh firman Tuhan. Makanya dengan nada lirih dia berkata, aku haus. Aku haus. Di tengah tenaganya yang masih bersisa, dia masih berkata, aku haus. Dia masih berusaha menyelesaikan penggenapan nubuatan yang terjadi dalam dirinya. Supaya betul-betul karya Allah itu sempurna dinyatakan dalam dirinya. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata, aku haus. Sebenarnya ia sedang menggenapi Mazmur 22 ayat 15 yang berkata, seperti air aku tercurah. Di titik itu betul seluruh darahnya sebagian besar Tuhan Yesus sudah tercurah seperti air. Kristus juga sedang menggenapi apa yang dicatat oleh Mazmur 69 ayat 22. Bagaimana ketika Tuhan Yesus haus, mereka memberi Tuhan Yesus minum anggur asam. Bayangkan seberapa presisinya Tuhan Yesus menggenapi nubuat-nubuat ini. Saudara, pertanyaannya adalah kenapa kita harus melihat Tuhan Yesus yang di masa sekaratnya masih berusaha menggenapi nubuatan mengenai dirinya. Saudara, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus mau menjadi bukti nyata yang hidup bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah juru selamat yang benar dan yang hidup, bahwa dia adalah sang anak domba Allah yang sejati. Makanya dia perlu di akhir hidupnya, di masa kritis hidupnya, tetap berkata, aku haus. Saudara, seorang teolog lainnya mengatakan bahwa bukan hanya sekedar memberitahu identitas mengenai Tuhan Yesus saja. Sesungguhnya ketika Tuhan Yesus berkata, aku haus, itu mau menggambarkan kepada kita adanya sebuah rencana ilahi yang sedang digenapkan. Bukan hanya nubuat tentang Yesus, tetapi rencana ilahi atas semesta ini yang sedang digenapkan melalui peristiwa salib. Saudara, itulah sebabnya di dalam ayat 29 Yohanes harus, saya ulang sekali lagi, Yohanes harus mencatat bagaimana Tuhan Yesus diberikan anggur asam. Bagaimana kemudian anggur asam itu diberikan dengan cara yang sangat tidak layak, diberikan sama layaknya seperti orang-orang memberi minum kepada hewan, kepada binatang. Tetapi itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu kepada Yesus. Itulah yang dilakukan oleh manusia kepada juru selamatnya. Saudara, dengan rendah hati Kristus menerima anggur asam ini. Dengan rendah hati Kristus menerima anggur asam yang dicucukkan ke dalam hisop dan kemudian diberikan kepadanya. Sekarang pertanyaannya bagi setiap kita, saudara, kenapa momen ini menjadi penting bagi kita? Kenapa momen ini menjadi penting bagi engkau, bagi saya, bagi kita? Perkara Tuhan Yesus cuma minum, kenapa ini jadi penting bagi kita? Saudara, itulah sebabnya pada hari ini firman Tuhan mau sama-sama mengajarkan kita. Karena melalui peristiwa Tuhan Yesus yang berkata, aku haus, setidaknya ada 2 buah jaminan yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita umatnya. Ada 2 buah jaminan bagi setiap engkau, bagi setiap kita yang kemudian hidupnya terus-menerus melukai Tuhan, yang tidak menganggap Tuhan sebagai sosok yang penting dalam hidup ini, tetapi Tuhan masih mau memberikan kepada kita jaminannya untuk kita pegang. Dan ada 2 jaminan untuk kita pelajari sama-sama pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus berkata, aku haus, sesungguhnya Tuhan sedang menjamin kemenangan atas penderitaan. Saudara, ketika Tuhan Yesus yang haus disalib,
Sebenarnya ini mau menggambarkan sisi lain dari penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Kalau dalam perkataan Eloi, Eloi lama sabachthani itu adalah sebuah penderitaan spiritual. Tetapi dalam bagian ini kita sama-sama ditunjukkan penderitaan ragawi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, itulah sebabnya kita dapat memahami kenapa Tuhan Yesus harus berkata, aku haus. Karena pada dasarnya penderitaan ragawi inilah yang membuat seluruh penderitaan manusia dengan sempurna dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Kristus hanya menderita secara spiritual saja dan tidak mengalami penderitaan ragawi, penderitaannya belum penderitaan yang sempurna. Kalau sebaliknya Kristus hanya mengalami penderitaan ragawi saja tanpa mengalami penderitaan spiritual, saudara, penderitaan Kristus belumlah disebut sebagai penderitaan yang sempurna. Karena inilah penderitaan yang dialami oleh umat manusia, bukan? Sejak manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3. Penderitaan itu dimulai yang pertama keterpisahan dengan Allah, penderitaan spiritual itu dimulai. Tetapi bukan hanya itu, dalam Kejadian 3 juga digambarkan bagaimana manusia akan mengalami kesulitan secara ragawi. Manusia akan kesulitan ketika mereka akan mengerjakan tanah yang dianugerahkan Tuhan bagi mereka. Manusia akan kesulitan ketika mereka akan melahirkan anak keturunan bagi mereka. Manusia akan kesulitan. Dan dua sisi inilah yang sedang Tuhan genapkan. Yang sedang Tuhan genapkan. Ada penderitaan yang sempurna yang ia sedang pikul. Dan syukur pada Tuhan, di tengah penderitaannya yang sempurna inilah kita dapat melihat kemenangan Kristus itu. Kristus menang atas seluruh penderitaan manusia. Dia tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh penderitaan itu sendiri. Dia tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh kesakitan yang ia tanggung itu. Kristus menjadi bukti, Kristus menjadi teladan bagaimana kemenangan atas penderitaan itu bisa terjadi. Makanya tidak heran jika penulis Ibrani kemudian memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang-orang gereja-gereja pertama yang hidup di dalam konteks Yunani, dan ketika surat Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Israel perantauan, sesungguhnya orang-orang Israel berada di tengah-tengah konteks bangsa Yunani, bangsa Romawi. Mereka punya dewa-dewi mereka masing-masing untuk mereka sembah. Tetapi tidak ada satupun dewa-dewi mereka yang mau turun hidup susah dengan umatnya. Tidak ada satupun, mau sebutkan siapa, Zeus, mau sebutkan Artemis, mau sebutkan siapapun itu, tidak ada satupun dewa-dewi yang pada saat itu disembah yang mau turun merasakan kesakitan manusia, yang mau turun merasakan kepedihan hati manusia, yang mau merasakan air mata yang dicucurkan oleh manusia. Tidak ada. Tetapi Kristus satu-satunya yang mau, yang turun untuk menanggung itu semua. Makanya kalimatnya adalah, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Penulis Ibrani seakan-akan berkata, hanya Yesus, sang imam besar yang mau merasakan kelemahan kita. Hanya Yesus yang mau merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, ketika kita memahami ini, mari kita pahami lebih jauh bagaimana sebenarnya karya Kristus ini itu diberikan kepada setiap kita yang tidak layak, tetapi melalui cara mengorbankan seorang yang baik. Saudara, John Piper pernah mengatakan seperti ini. Hanya melalui Kristus yang menderita pada salib. Saya ulang sekali lagi. Hanya melalui Kristus yang menderita pada salib kita dapat melihat ungkapan
Mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Kita lebih sering ngedengar ini kan? Why bad things happen to good people? Kenapa ada banyak hal buruk? Itu terjadi pada orang-orang baik kan? Betul? Kita rajin pelayanan. Kita rajin beribadah. Kita gak pernah berhenti ngasih persembahan. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, kita ikut paduan suara begitu ya. Kita masak buat Tuhan, kita masak buat gereja. Tapi itu tidak membuat kita tuh imun dan kebal dari yang namanya kesulitan dalam hidup ini. Dan ketika kesulitan itu terjadi dalam hidup kita, apakah kalimat ini yang keluar? Why bad things happen to good people? Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik seperti saya? Pernah mengatakan ini saudara? Saudara, kalau ini pernah keluar dari mulut kita, mari kita sadari sekali lagi apa yang dikatakan oleh John Piper. Hanya Kristus saja yang layak untuk menerima gelar good people yang menerima bad things itu. Hanya Kristus saja satu-satunya yang layak disebut mengapa hal buruk terjadi pada orang baik, bukan kita. Saudara, ketika kita memahami apa yang dipikirkan oleh John Piper, sebenarnya ini mau menggambarkan kepada setiap kita bahwa ketika masalah atau kesulitan itu sedang kita hadapi, kita sedang membiarkan sesungguhnya emosi, perasaan, dan pikiran kita sedang dimanipulasi oleh iblis. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan, saudara sadari betul bahwa hati kita, emosi kita, pikiran kita itu mudah dimanipulasi oleh iblis. Mari kita lihat cara kerja manipulasinya iblis ini. Ketika kita umat Allah yang betul-betul udah sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan mengalami hal yang buruk, kemudian iblis berbisik dalam hati kita, buat apa percaya sama Tuhan? Lihat Tuhan aja obrak-abrik hidup kamu. Lalu kemudian kalimat ini muncul, iya betul ya, kenapa hal buruk terjadi pada saya orang baik? Lalu kemudian iblis akan kembali menggiring pikiran kita, betul kamu kan orang baik, kenapa hal buruk terjadi pada kamu? Mungkin kesalahannya bukan pada kamu, hai orang baik, kata iblis gitu. Kemudian iblis berdiam sejenak dan kemudian dia bisikkan di telinga kita. Yang jahat itu Allah. Yang jahat itu Allah. Saudara, di titik inilah betul-betul kita dapat melihat bagaimana ini adalah manipulasi yang iblis sedang kerjakan di dalam hidup setiap umat Allah. Bagaimana kita dimanipulasi, kita yang berdosa tapi dibilang kamu itu baik, begitu kan ya. Tetapi Allah yang begitu baik, kemudian kita gambarkan, tetapi Allah yang jahat, dia izinkan hal yang jahat terjadi pada dirimu. Kita dimanipulasi. Pikiran kita dimanipulasi, hati kita dimanipulasi, hidup kita dimanipulasi. Saudara, itulah sebabnya jangan biarkan iblis memanipulasi hidup kita. Jangan biarkan iblis memanipulasi pikiran, perasaan kita. Jangan. Tetapi apa yang harus kita kerjakan ketika Tuhan izinkan kesulitan, penderitaan, pergumulan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita sama-sama lihat kepada Kristus yang memikul salib itu bersama-sama dengan kita. Bahwa sesungguhnya saudara, penderitaan yang kita tanggung sekarang di dalam dunia ini, itu seharusnya jauh lebih berat, jauh lebih menyakitkan, jauh lebih sulit. Harusnya seperti itu. Tetapi kenapa kita di tengah-tengah penderitaan bisa survive? Kenapa kita masih bisa datang pada Tuhan? Kenapa hidup kita masih dipelihara? Karena jawabannya cuma satu. Karena Kristus sudah tanggung itu semua. Kristus sudah tanggung semua penderitaan itu. Harusnya kita terima yang jauh lebih menyakitkan. Harusnya kita terima jauh lebih menyakitkan, lebih sakit daripada yang kita terima sekarang.
Tetapi hanya karena Kristus kita bisa menerima kesulitan di dalam pertolongan dan kekuatan Tuhan hari ini. Itulah sebabnya kekristenan gak pernah mengajarkan sebuah konsep bahwa ketika kamu percaya pada Tuhan, kamu akan imun, kamu akan bebas, kamu akan kebal dari kesulitan hidup. Tidak. Tetapi orang Kristen, di dalam kekristenan, diajak untuk melihat sisi lain dari kesulitan hidup, sisi lain dari penderitaan hidup. Apa? Paulus catat bagaimana sesungguhnya kesengsaraan, bagaimana kesulitan hidup, bagaimana pergumulan, itu bukanlah sesuatu yang harus kita ratapi, bukanlah sesuatu yang harus kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tidak. Tetapi Paulus katakan di dalam Roma pasal yang 5 ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, amin. Sekali lagi, dan pengharapan tidak mengecewakan, amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Kristus memanggil engkau dan saya menjadi umatnya, Dia tidak sedang menjadikan kita menjadi umat Allah yang lembek, yang kena penderitaan sedikit, yang kena pergumulan sedikit, kemudian nangis, cengeng begitu. Aduh Tuhan, hidup saya susah banget. Enggak. Tetapi Kristus sedang menjadikan setiap kita menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya yang tangguh, yang tahan uji. Makanya bersyukur ketika Tuhan izinkan penderitaan itu datang dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa sesungguhnya penderitaan ini jauh lebih ringan dari apa yang harusnya kita tanggung. Dan kita melihat bahwa penderitaan ini akan membentuk kita memiliki pengharapan dalam Kristus. Itulah sebabnya bagi setiap kita yang mungkin datang hari ini ke rumah Tuhan, penuh dengan kesulitan hidup, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan pergumulan, penuh dengan ketakutan. Firman Tuhan hari ini mau berkata, don't stop. Jangan berhenti berjalan bersama Tuhan. Don't stop. Tapi bukan hanya don't stop, Tuhan juga mau berkata, don't quit. Jangan keluar dari arena ini. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan yang memikul salib itu bersama kita. Don't stop, don't quit. Yang ketiga, keep going to carry your cross. Tetap pikul salibmu. Tetap pikul salibmu, seberat apapun itu, pikul salibmu. Kristus tahu seberapa bergumulnya engkau. Kristus tahu setiap malam kau menangis di rumahmu mendoakan keluargamu yang gak percaya Tuhan. Kristus tahu pergumulanmu yang menghadapi situasi ekonomi yang susah. Kristus tahu bagaimana engkau kesulitan dengan sekolahmu, dengan kuliahmu. Kristus tahu bagaimana kesulitanmu menghadapi masa depan. Engkau takut, Kristus tahu. Don't stop, don't quit, keep going. Don't stop, don't quit, keep going. Saudara, alasannya karena Kristus jamin adanya kemenangan dalam penderitaan. Akan ada kemenangan di dalam penderitaan. Engkau dan saya tidak diizinkan Tuhan dan tidak dibiarkan Tuhan berjalan sendiri. Kita akan menang melewati penderitaan. Amin. Yang kedua, saudara, selain itu, mari kita lihat bahwa ketika Kristus mengatakan, aku haus, sesungguhnya Kristus sedang menjamin pemenuhan dalam pergumulan. Kristus sedang menjamin pemenuhan di dalam pergumulan. Saudara, ketika kita melihat Kristus yang sedang kritis, sedang haus pada saat itu, sebenarnya Alkitab punya banyak tema-tema tentang haus. Alkitab mencatat ada lebih dari
3 kata haus di dalam Alkitab. Bagaimana sesungguhnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berada di padang gurun dan kemudian mereka melihat di situ ada sebuah mata air di Mara. Ketika mereka mencicipi, kemudian mereka minum di tengah rasa haus dahaga mereka, kemudian rasanya pahit, mereka langsung bersungut-sungut pada Tuhan dan katakan, Tuhan, kenapa Tuhan bawa kami keluar dari Mesir kalau kami hanya untuk dibiarkan mati dengan minum air yang pahit ini? Tetapi Tuhan kemudian mengubah air yang pahit itu menjadi air yang manis. Itu dicatat di dalam Keluaran 15. 2 pasal setelah itu di dalam Keluaran yang ke-17. Bagaimana mereka tiba di sebuah kota, di sebuah tempat yang bernama daerah Meriba. Di situ tidak ada mata air, di situ hanya ada gunung-gunung batu. Lalu kemudian bangsa Israel kembali bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, buat apa Tuhan bawa kami keluar dari Mesir kalau kami akan mati haus di tempat ini? Tapi kemudian dari gunung batu itulah muncul mata air. Berkali-kali umat manusia haus dan Tuhan penuhi dahaga manusia. Tetapi dalam perjanjian baru kita melihat Sang Allah itu yang haus menyatakan dahaganya di hadapan manusia yang pernah ia tolong. Tetapi ternyata respon yang berbeda itu sampai kepada Tuhan Yesus. Respon yang berbeda itu diberikan oleh manusia kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus sedang haus, kita manusia memberinya anggur asam. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, anggur asam diberikan terjemahan vinegar. Seperti cuka, saking asamnya itu cuka. Saudara, di dalam tafsiran-tafsiran tentang anggur asam ini, apakah mereka menjual ada satu jenis anggur yang asam? Tentu saja tidak. Tetapi sesungguhnya anggur asam ini mau menggambarkan sesuatu yang sangat murahan. Sesuatu yang sangat tidak bernilai harganya. Sesuatu yang sangat tidak berharga. Tetapi yang tidak berharga ini diberikan manusia kepada Kristus yang telah memberikan semuanya bagi setiap kita. Saudara, untung saya bukanlah Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, saya ngeliat manusia yang begitu kurang ajar gini, yang haus dikasih minum dengan baik, manis lagi airnya. Dari yang gak mungkin bisa muncul ada air, mungkin mereka bisa puas dahaganya. Lalu kemudian lihat kayak gini, ini kurang ajar ini meyo limau ini benar-benar ini manusia begitu ya. Saudara, kalau saya jadi Tuhan, saya akan marah, saya akan murka, saya akan habiskan manusia. Saya akan habiskan seluruh manusia dalam amarah saya yang besar. Kurang ajar manusia. Saudara, tetapi tidak dilakukan Kristus. Bukan itulah yang dilakukan Kristus. Ketika kita memberi Kristus anggur asam, justru Kristus memberikan kepada kita anggur yang sejati itu. Ketika kita berkali-kali memberikan Kristus anggur yang asam itu, Kristus memberikan kepada kita anggur yang sejati, yaitu darahnya yang menyucikan dosa manusia. Dia memberikan kepada kita anggur sejati yang kita peringati ketika kita mengikuti perjamuan kudus. Ketika anggur diberikan kepada kita, inilah peringatan akan Tuhan. Itulah yang diberikan Tuhan kepada engkau, kepada saya, kepada kita. Kristus mau memuaskan dahaga kita yang lebih dalam dari itu. Dahaga yang jasmani sudah dia puaskan. Sekarang dahaga yang rohani melalui dirinya, melalui darahnya. Sebagai anggur sejati. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak heran. Kalau sebenarnya ketika kita melihat Kristus yang haus disalib. Sebenarnya itu memiliki satu tujuan apa? Supaya kita bisa menikmati anggur yang sejati itu. Kristus harus mengalami bagaimana tidak enaknya haus itu. Supaya apa? Supaya kita puas. Supaya kita penuh merasakan anggur yang sejati itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itulah yang disebut dengan anugerah Tuhan.
Itulah yang disebut dengan anugerah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus di dalam perkataan ucapan bahagianya, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sekali lagi Tuhan Yesus mengeluarkan kata haus itu. Karena sesungguhnya Tuhan rindu menjadi jawaban bagi setiap kita. Kristus rindu menjadi jawaban bagi setiap kita yang haus, yang membutuhkan pertolongannya di dalam hidup ini. Kristus rindu menjadi anggur yang sejati bagi engkau, bagi saya, bagi kita. Saudara, itulah makna haus di salib. Ketika kita melihat sebuah tuntutan penderitaan, tetapi di titik yang sama kita juga dapat melihat ada janji kemenangan melewati penderitaan. Ketika kita melihat janji pemenuhan, di titik itu kita melihat adanya jaminan pemenuhan di tengah pergumulan. Dan saya berdoa, kiranya Tuhan yang akan terus menolong setiap kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Terus menerus dipuaskan oleh Tuhan. Terus menerus puas dengan Tuhan. Saudara, saya mau menutup khotbah saya hari ini dengan menceritakan persahabatan dari dua orang laki-laki. Itu dua laki-laki ini ya mungkin di sini mirip lah kayak Pak Yoko sama Pak Stef begitu ya. Kayak siapa lagi itu ya yang laki-laki berdua tuh sahabatan ya. Saudara, dua orang laki-laki ini pada tahun 1940 di tengah masa muda mereka Tuhan panggil mereka dan Tuhan selamatkan mereka. Saudara, kedua orang ini kemudian bertobat pada sebuah acara KKR. Pada saat itu 1940-an konteksnya adalah baru selesai Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Amerika waktu itu tergoncang banget. Dia sangat tergoncang Amerika. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Satu kali pada sebuah KKR, kedua orang ini memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, kedua orang yang percaya pada Tuhan ini, kemudian Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Saudara, di titik itulah mereka mulai mempersiapkan diri untuk menjadi penginjil. Kedua orang ini kemudian mau jadi penginjil ceritanya. Saudara, selama beberapa tahun Tuhan memakai dan memberkati kedua orang ini dengan luar biasa. Mereka berkeliling di seluruh Amerika, mereka memberitakan tentang Yesus Kristus yang hidup. Banyak orang yang percaya kemudian pada Tuhan Yesus, memberi diri mereka hidup bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Semua kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara, tapi pada tahun 1950-an, Tuhan izinkan kedua hambanya ini mengalami pergumulan. Saudara, kisah ini diberikan nama The Sad Tale of Two Evangelists. Kisah yang menyedihkan mengenai dua penginjil. Saudara, di sisi yang paling sebelah situ, sebelah kiri saya, itu adalah Billy Graham. Pernah dengar? Pernah tahu? Tahu pelayanannya? Sangat luar biasa. Tuhan berkati betul-betul pelayanan dia. Puji Tuhan. Saudara, tapi pria yang di tengah itu adalah Charles Templeton. Sama, Tuhan juga berkati pelayanannya. Tapi sampai satu kali Tuhan izinkan anak yang dia kasihi meninggal di tengah-tengah masa mudanya. Saudara, Templeton kemudian yang tadinya memberitakan Kristus, dia sangat tergoncang dengan pergumulan hidup yang dia hadapi. Dia tergoncang sekali. Di tengah-tengah goncangan yang dia hadapi, dia kemudian melihat ada sebuah lukisan, ada sebuah foto yang ditampilkan begitu ya. Foto tentang anak di Afrika. Itu dia kelaparan, dia cuma tinggal menunggu mati. Lalu di belakang dari anak itu ada seekor burung bangkai yang lagi nunggu. Waktu Templeton melihat gambar ini,
Imannya yang udah tergoncang makin tergoncang lagi. Dia bilang seperti ini, bagaimana mungkin Allah yang begitu baik mengizinkan terjadi hal-hal buruk terjadi dalam hidup orang yang baik, bahkan anak kecil yang tidak bersalah ini. Saudara, dua goncangan ini betul-betul menggoncang iman dari Charles Templeton segoncang-goncangnya. Makanya kemudian Charles Templeton menulis sebuah lagu, sebuah buku yang berjudul Farewell to God. Karena baginya gak mungkin ada sosok Allah yang katanya baik tapi membiarkan kejahatan di dunia ini, gak mungkin. Dia bukan seorang ateis yang menolak keberadaan Tuhan, tidak. Charles Templeton tahu ada Tuhan, tahu. Dia pernah beritakan tentang Tuhan, tahu. Dia pernah beritakan. Hatinya pernah disentuh oleh Tuhan, betul Tuhan pernah sentuh hati dia. Tapi ketika penderitaan yang besar terjadi dalam hidupnya, menggoncang hidupnya, dia membiarkan penderitaan itu juga menggoncang imannya kepada Tuhan. Saudara, berbeda dengan Billy Graham. Di tengah-tengah pergumulan hidupnya, dia mengalami kesulitan di dalam pelayanan, dia mengalami kesulitan dalam keluarganya, dia sama-sama mengalami kesulitan yang ada, tetapi respon yang berbeda. Dia tetap berpegang teguh pada anugerah Allah itu. Dia tidak membiarkan imannya digoncang sedikit pun. Dan Billy Graham meninggal sebagai seorang hamba Tuhan yang setia pada Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara, dua kisah ini merupakan gambaran bahwa penderitaan bukanlah hal yang main-main. Dan manipulasi iblis bukanlah hal yang sepele. Penderitaan adalah sesuatu yang betul-betul bisa menggoncangkan iman dari seorang yang bahkan memberitakan tentang Yesus, seperti Charles Templeton. Tetapi penderitaan juga bukan berarti akan selalu menang. Penderitaan mampu dikalahkan oleh iman, sama seperti Billy Graham. Dan saudara, hari ini sebagai hamba Yesus Kristus, aku berdoa supaya Tuhan menguatkan hati engkau dan saya, menguatkan hati setiap kita berpegang pada anugerahnya yang menjamin kemenangan atas penderitaan, yang menjamin pemenuhan dalam pergumulan. Dan anugerah itu kiranya akan terus mencengkram hati Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Pegang Kristus sampai akhir hidup kalian. Jangan lepaskan Kristus, jangan. Terlalu mahal harganya, terlalu mahal. Pegang Kristus. Kristus rela haus demi kita, supaya kita bisa pulih, supaya kita bisa terpenuhi melalui anggur yang sejati itu. Pegang Kristus, pegang Kristus. Kristus. Jangan pegang yang lain. Hanya pegang Kristus. Pegang Dia. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa jadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Kami cuma mau memegang tangan Tuhan. Hanya tangan-Mu yang pengen kami pegang, Tuhan. Bukan yang lainnya. Tuhan, kalau hati ini terkadang gak sinkron dengan realita, izinkan hati kami untuk terus berpegang pada anugerah-Mu. Jangan biarkan kami kalah. Jangan, Tuhan. Kami mau berpegang pada Tuhan yang memberi diri bagi kami supaya kami dapat menikmati anggur yang sejati itu. Tolong kami
kami Tuhan. Tuhan, mungkin ada jemaat-Mu di tempat ini yang sedang bergumul. Hamba tahu dan hamba bisa merasakannya. Tapi hamba terlebih tahu Tuhan juga merasakannya lebih dalam. Tuhan, kuatkan mereka, ingatkan mereka akan jaminan kemenangan melewati penderitaan ini. Ingatkan mereka ya Tuhan, akan adanya jaminan pemenuhan di dalam pergumulan mereka. Hamba berdoa, biar anugerah Tuhan mencengkeram hidup mereka, mencengkeram hati mereka, menguatkan semua hati yang mungkin sekarang sedang goyah di dalam pertolongan Allah Tritunggal. Terima kasih. Hamba sudah selesai bicara. Tapi hamba percaya Tuhan akan terus bicara, kuatkan semua jemaat yang ada di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan pada pemimpin pujian.